Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara sharing session Grutas. Alhamdulillah hari ini nih luar biasa Pak. Kita kedatangan tamu guru kita. Ini Bapak Agus Karya. Beliau ini dosen senior di ITB. Seni ya Pak, Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan desain. Jadi temanya hari ini adalah berpikir desain dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Kalau berarti ini design thinking ya Pak, Pak Agus. Oh Pak Agus masih di mute Pak, mohon maaf Pak. Iya Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita akan mendengar banyak Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Ini tentang design thinking, bagaimana berpikir desain atau design thinking ini bisa menjadi sebuah pendekatan atau metode untuk cara praktis meningkatkan kreativitas siswa. Dan ini juga sebenarnya banyak digunakan ya Pak di bisnis, kemudian di metodologi problem solving, design thinking ini. Ya, di semua bidang Pak bisa Pak. Bisa ya Pak ya. Artinya kan ya problem solve, kita sering lihat desainer itu kan punya cara thinking yang out of the box ya Pak. yang kadang di luar pemikiran-pemikiran yang kaku gitu kan. Nah, pencetus design thinking ini kan jadi siswa atau guru yang sering menghadapi sesuatu yang mungkin kompleks, mungkin belum pernah dihadapi. Nah, dengan pendekatan berpikir desain ini, atau cara berpikirnya seorang desainer yang biasanya seni kan, ternyata bisa menjadi pendekatan yang sangat menarik, out of the box untuk memecahkan masalah-masalahnya. Nah, mungkin lebih dalamnya nanti Pak Agus Karya, beliau akan sharing lebih dalam apalagi tentang design thinking ini. Silakan Pak. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sebetulnya ingin saya sampaikan tuh konsumsinya untuk para guru sebetulnya ya. Oke. Nah, namun mungkin yang hadir guru ada berapa banyak gitu ya. Nah, boleh Bapak Ibu guru mungkin bisa sebagai pembekalan sebetulnya penguatan ya. Ya. Intinya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini intinya tentang berpikir. Nah, berpikir itu mungkin sesuatu yang biasa sehari-hari, tetapi pada dasarnya ketika berpikir ini sesuatu yang bisa mengeluarkan atau menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang sangat inovatif itu dalam kata berpikir. Nah, selama ini mungkin kita perlu koreksi juga ya tentang persoalan bagaimana guru itu, apakah guru itu sudah selalu melakukan berpikir atau memikirkan sesuatu gitu ya untuk masalah proses belajar ini gitu. Nah, ini yang seringkali kalau saya mengamati kemungkinan lebih banyak guru itu mentransfer ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi dalam konteks berpikir, padahal guru itu sebetulnya sebagai pemikir gitu. Seharusnya itu sebagai pemikir. Jadi sebagai kreator juga gitu. Nah, guru tuh punya peran banyak sekali sebetulnya dalam masalah mendidik siswa itu. Juga sebagai motivator, inovator, dan kreator gitu. Nah, bahkan lebih jauh lagi, bahwa seorang guru tuh harus menjadi suri tauladan, menjadi
public figure juga sebetulnya harusnya tuh. Dan lebih jauhnya itu guru tuh harus jadi selebriti sebetulnya. Harus jadi selebriti, jadi artis, jadi aktor gitu di dalam pemikiran-pemikiran yang baru gitu ya. Jadi kalau seorang guru hanya banyak melakukan tentang mentransfer saja, itu sebetulnya ya perlu ditingkatkan lah gitu. Tapi dalam konteks ini kan bicara tentang, coba kalau kita mengamati beberapa pelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh para guru terhadap siswanya, tentunya mungkin apakah kita tanya dulu apakah ada 10% atau 5% atau 1% berpikir bagaimana setiap hari itu guru itu mengeluarkan sesuatu yang baru, seperti yang dikatakan tadi di dalam preambulnya Pak Husni, bahwa guru itu harus menjadi selalu mengeluarkan ide-ide baru gitu. Nah, dalam hal ini tentunya guru sangat dituntut menjadi seorang pemikir gitu ya. Nah, lalu bicara tentang persoalan masalah berpikir ini bagaimana? Saya mungkin perlu sharing dulu ya di sini ya, untuk izin sharing ya. Ya, jadi ketika bagaimana dunia ini berkembang gitu ya, bahkan di sini bisa dilihat ya, jadi kekuatan berpikir itu sangat jauh daripada terlepas dengan waktu dan ruang gitu ya. Jadi berpikir bisa mengubah dunia, intinya itu. Dan dari perjalanan sebuah bangsa itu, negara-negara maju tuh cukup sangat kuat gitu dalam proses berpikirnya, karena dia akan mengeluarkan sesuatu yang inovasi-inovasi untuk bagaimana mengubah dunia ini menjadi kemajuan yang sangat luar biasa sampai hari ini gitu. Nah, ini betul-betul harus kita biasakan, budayakan ya, untuk para guru semuanya itu untuk selalu tiap hari itu berpikir apa dengan perubahan perkembangan yang ada di dalam lingkungan sekolah kayak atau dalam lebih keluar lagi gitu. Itu jadi tanpa batas gitu kalau bicara berpikir, misalnya kita memikirkan negara atau bahkan memikirkan dunia gitu ya. Itu harus kita biasakan apa yang menjadi bisa lebih baik untuk di kemudian hari gitu. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada para guru gitu ya. Karena guru itu ya harusnya seorang pemikir gitu seharusnya itu ya. Cuman saya seringkali ketika saya sekolah aja itu yang namanya guru itu memberikan buku catatan, kerjakan halaman sekian sampai halaman sekian. Wah, itu sebetulnya sangat, itu hanya sekedar mentransfer gitu sebetulnya. Mentransfer apa yang telah dilakukan orang lain, itu tidak salah sebetulnya dengan itu, tetapi pada dasarnya tuntutan seorang guru itu harusnya selalu berinovasi gitu. Ini yang harus dituntut dari guru. Nah, tapi ketika guru misalnya kadang-kadang menyampaikan kepada siswa itu ya, kalian harus kreatif dong, dalam ini kreatif itu. Tapi bagaimana sih cara metodologi dalam membuat sesuatu yang bisa menjadi anak kita tuh kreatif gitu. Nah, itu yang paling harus ditekankan di sini. Nah, untuk bahwa siswanya menjadi murid-murid yang kreatif dan sangat cerdas, tentunya bagaimanapun
ya guru ini yang harus mempunyai kemampuan bagaimana membuat dimulai cara berpikir dan berbuat untuk hal-hal yang inovatif kayak gitu. Nah itu guru di sini harus punya metodologi pendekatan apa yang harusnya, dan pada dasarnya metode yang sudah dilakukan dari zaman dulu juga ada gitu ya. Ada istilahnya creative thinking, ada critical thinking, ada juga participation thinking gitu. Dan itu ilmu-ilmu yang dulu digunakan dan mereka bisa mengubah keadaan gitu ya. Baik perkembangan masalah sistem negaranya, kemudian segala tentang hal-hal yang membuat kemajuan gitu. Di sini sebetulnya ilmu itu berkembang sesuai dengan zamannya. Maka yang metode yang sekarang muncul itu tentang design thinking yang diinikan dari Stanford ya, Stanford University itu membuat satu pemikiran bagaimana desain itu. Desain dalam arti kata desain di sini itu desain itu untuk semua bidang sebetulnya, bukan hanya untuk sebagai kreator di dalam masalah desain, tetapi baik manajemen, baik ekonomi, baik politik, baik hukum, ini bisa digunakan dalam design thinking itu. Dan design thinking ini merangkum seluruh apa yang telah dilakukan dalam proses cara berpikir dengan creative thinking, kemudian dengan participation segala itu berkembang di dalam design thinking ini mencakup seluruh apa yang telah kita pahami gitu tentang masalah creative thinking itu. Di sini untuk membekali ya metode berpikir ini, pertama betulnya kalau dulu tuh seringkali tentang masalah cara berpikir tuh penekanannya pada rasionalisme gitu ya, harus rasional gitu. Nah, ke sini berkembang, jadi bagaimana pendekatan ini juga dilakukan melalui rasa atau bagaimana berempati dengan manusia, dengan benda, dengan apapun gitu ya, dilakukan satu empati gitu. Nah ini jadi berempati di sini tuh untuk menumbuhkan rasa cinta gitu. Nah kalau seseorang sudah tumbuh rasa cintanya, guru terhadap murid, kepala sekolah juga terhadap guru-gurunya, terhadap semua yang terlibat di dalam sistem sekolah. Kalau sudah merasakan rasa cintanya tumbuh, itu seperti orang ya kalau mencintai seseorang itu kan apapun bisa dipenuhi gitu ya ininya tuh. Dan ini bahkan secara kalau rasa cinta ini di dalam juga bagaimana cara mencintai Allah itu. Ini sangat esensial ya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kata Allah, kalau mencintaiku itu harus mencintai Muhammad Rasulnya gitu. Jadi mereka memberikan satu gambaran, bukan ya, Allah ini akan memberikan gambaran gitu ya kepada manusia karena Allah tidak menampakkan secara ini. Jadi sangat hebat sekali gitu di sini ketika orang
untuk mencintai Allah tuh artinya mencintai Rasulnya. Dan seluruh apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah harus kita cintai kalau cinta kepada Allah gitu. Jadi mencontohnya itu kepada Allah gitu. Nah, juga gini, kalau misalnya seseorang atau banyak orang ketika mencintai seorang artis, Michael Jackson misalnya, dia akan berperilaku, kemudian mencontoh, bahkan berpakaian dan gerakan-gerakannya pun kadang-kadang dia mencontohnya gitu. Jadi, nah itu. Nah, bagaimana guru mencintai siswa dan siswa mencintai guru itu, nah ini bukan hanya di dalam proses ajar mengajar itu dalam konteks pendidikan, artinya harus melakukan satu interaksi dan mencintai itu dengan segala apa yang ada di dalam dirinya, baik pemikirannya, penglihatannya, pendengarannya, sampai pada yang secara fisiknya. Guru itu menjadi suri teladan buat siswanya. Jadi pakaiannya pun segala macam mungkin akan dicontoh gitu. Tapi itu terlepas dari apa yang dia gunakan dalam hal ini. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa cinta dulu di situ. Nah, dengan berempati itu. Nah, makanya tadinya dalam penyampaian saya itu lebih menekankan pada persoalan masalah berempati untuk menumbuhkan kreativitas itu. Tapi secara ini mungkin harus kita bahas juga tentang persoalan masalah secara keseluruhan bagaimana desain thinking, berpikir desain itu menjadi sesuatu yang metode untuk menggerakkan dari dalam karirnya itu keluar untuk menumbuhkan rasa keinginan berempati dengan siswa. Kalau sudah terjadi hubungan itu, artinya biasanya ya di dalam ajar mengajar pun ya, tetapi lebih pada persoalan masalah membangun sekolah ini bukan hanya sekedar fisik, tetapi yang paling penting bahwa siswa ini sangat berprestasi gitu. Itu suatu ukuran bagaimana keberhasilan sekolah gitu. Lalu bagaimana nih ini salah satu contoh untuk membuat dalam lingkungan itu semuanya kreatif gitu ya. Memang diawali dengan pertanyaan atau harapan gitu ya. Jadi how may we itu bagaimana harapan atau kemungkinan apa yang akan bisa terjadi di dalam lingkungan, misalnya salah satunya lingkungan sekolah itu, apakah kita mau membangun sekolah ini hanya sekedar melaksanakan ini aja atau ingin sesuatu punya prestasi gitu ya sekolah ini tuh. Nah, itu intinya ada 3. Jadi ada guru dan siswa dan fasilitas yang mendukung gitu ya. Ini semuanya yang lain tuh baik manajemen segala macam hanya sekedar menjadi untuk mendukung 3 poin center ini, untuk yaitu guru dan siswa yang ininya tuh. Nah, ketika kita melihat persoalan pada kondisi sekarang dan ke depan, ini harus bagaimana kita. Contohnya di sini saya sampaikan misalnya, siapkah Indonesia menuju Society 5.0? Padahal dalam dekade terdekat ini itu sudah eranya sudah masuk pada Society 5.0 itu. Bagaimana mempersiapkan sekolah-sekolah kita gitu ya. Jelas-jelas kalau kita perhatikan dari kondisi sekarang,
tentang revolusi 4.0 aja kita termasuk boleh katakan tidak berhasil. Ya, tidak berhasil di sini. Apa yang menjadikan ini kondisi kita ini menjadi banyak sekali faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan bangsa ini tuh, bangsa Indonesia itu dengan menuju 4.0. Kita di sini semuanya hanya jadi objek penderita sebetulnya. Jadi objek penderita yang katakan sebagai pasar atau sebagai user saja kita tuh di dalam industri 4.0 itu. Sangat sedikit sekali kalau untuk ketika misalnya negara-negara Jepang, Korea, China ini yang sangat luar biasa terobosannya ada. Ini sangat panjang sekali kalau diceritakan tentang negara Cina ini kenapa menjadi hebat seperti itu gitu ya. Namun dalam hal ini gini aja, yang paling penting kita mau berbuat apa ya dengan di dalam society 5.0 ini. Nah, itu satu konsep bagaimana pola berpikir, pola tatanan kehidupan di dalam society 5.0 ini menjadi sangat sebetulnya sangat buat kita ini ketika kita tidak berhasil di 4.0 tuh saya sendiri merasa punya harapan untuk society 5.0 karena menggabungkan antara kemajuan-kemajuan yang namanya teknologi yang sangat luar biasa dan diinikan oleh kepada menuju pada senternya pada human center, jadi pada ininya kepada manusianya gitu. Nah di sini sebetulnya sangat berpeluang untuk kita sendiri. Namun pertanyaannya apa gitu ya? Ketika kita ini menghadapi sebetulnya udah era ini sudah masuk di society ini tuh sebetulnya. Sekarang ini tuh sudah dunia sudah pada banyak memikirkan karena teknologi yang semakin canggih. Sekarang bicara tentang bagaimana peran manusia di dalam kemajuan teknologi ini tuh itu sudah dimulai sebetulnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia sejauh ini? Makanya mungkin di sini saya tekankan semua orang mulailah dengan berpikir. Lalu nanti lakukan bagaimana tindak selanjutnya, implementasi aplikasinya seperti apa ya untuk menyiapkan kondisi seperti ini. Khususnya para guru ini yang akan membawa mereka menghadapi kondisi ke depan ini. Ini yang paling harus disiapkan, harus disadari gitu. Yaitu guru untuk menyiapkan SDM, karena kemajuan itu artinya gimana kitanya gitu. Selama kitanya ya tidak tahu arah, tidak tahu bagaimana harus berbuat dan hanya mengandalkan survive untuk hidup, untuk bisa terisi perutnya saja gitu ya. Nah itu kan aduh, bagaimana kita bisa maju ya. Maaf, kata saya itu ada istilahnya kegagalan dalam ini tuh bukan berarti dalam tanda kutip negatif saja ya. Kita bisa mengambil makna apa yang harus kita lakukan dari kegagalan semua ini. Ya, kita juga harus bertanya di lingkungan pendidikan. Ya, saya juga bertanya pada diri saya sendiri sejauh mana keberhasilan kita gitu ya di dalam kancah wacana kehidupan menata negara, menata dunia gitulah istilahnya. Nah, itu yang harus kita siapkan. Kemudian ini ini metode yang harusnya terbiasa sehari-hari ketika kita masuk ke dalam kelas gitu, dimanapun kita berada. Jadi
kita harus selalu bertanya bagaimana ya, what do they think of and feel gitu. Jadi apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Jadi di sini makanya di dalam design thinking itu rasa itu sudah menjadi peran besar karena ininya hubungannya dengan manusia. Manusia tuh punya rasa, walaupun logikanya hebat, ketika tidak punya rasa ini berbahaya. Misalnya hebat membuat nuklir segala macam, ketika tidak punya rasa, ya saya ingin membuat nuklir bukan untuk yang lebih ini, tetapi lebih untuk membunuh manusia juga gitu. Itu ketika tidak memakai rasa, hanya untung rugi secara ini aja dengan akal gitu ininya. Nah makanya ini menjadi persoalan besar kalau manusia ini kemajuannya semakin tinggi tanpa ada rasanya gitu. Ini sangat menjadi penting buat kita ini tuh. Mulailah berpikir antara berpikir dengan menggunakan juga rasa itu. Nah, selama ini dalam banyak sekali di dalam pengembangan ilmu itu agak sedikit diabaikan tentang masalah rasa. Nah, justru di dalam design thinking itu rasa itu menjadi sangat kuat gitu. Ini efeknya sangat besar sekali terhadap kemajuan misalnya memahami tentang user, pengguna atau pasar di dalam menyampaikan produk-produk. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi itu prasarana. Jadi ini mulai kita harus misalnya setiap hari melakukan apa yang mereka pikirkan, kemudian apa yang mereka perlukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka putuskan, itu harus selalu bertanya sehingga kita mendorong kita ingin berpikir gitu ya. Kemudian di sini juga kita lihat dari mereka tuh melihat apa aja, apakah setiap hari anak-anak kita tuh hanya melihat gadget aja atau bermain game atau apa gitu ya. Itu harus kita amati apa yang dilihat oleh mereka, apa yang dilakukan, nonton apa mereka tuh segala macam, itu juga harus jadi pemikiran kita gitu. Nah, lalu lakukan bertanya apa yang bisa kita bayangkan dengan yang dilakukan oleh mereka itu, bahwa misalnya ada anak-anak di sekolah kita itu yang agak nakal gitu ya. Nah, kita jangan dulu negatif terhadap anak nakal. Ini persepsinya biasanya kan selalu keputusan ini anak selalu nakal dan membuat gaduh segala macam. Siapa tahu dari kegaduhan, dari cara mereka loncat-loncat itu bagian dari kekuatan, kemampuan atau mereka punya potensi untuk bisa dikembangkan menjadi yang apakah dia menjadi seorang atlet atau apa gitu ya dari ini itu. Jadi kita selalu bertanya apa yang ketika melihat mereka dengan walaupun anak itu dikatakan seperti nakal, ya kita jangan ultimatum dulu bahwa mereka wah nakal ini harus Hukum. Dipukul. Nah, itu kan yang terjadi kalau mereka misalnya di sekolah anak itu mulai dibenci dengan itunya, akibatnya apa? Ada tawuran lah, ada kejahatan-kejahatan yang sekarang muncul, itu mungkin akibat salah didik di keluarganya atau di lingkungannya atau di sekolahnya pun gitu, memberikan andil terhadap menjustifikasi bahwa anak itu nakal gitu. Padahal banyak sekali yang nakal itu ternyata kreatif, ternyata punya potensi untuk berprestasi gitu. Nah, itu yang kita harus mencoba mulai dengan berpikir seperti itu. Lalu apa yang mereka lakukan segala macam sampai apa yang mereka dengar dari lingkungan, dari rekan, teman atau teman kerjanya atau apa itu, ini adalah sesuatu yang selalu kita harus pertanyakan dan
akhirnya bagaimana kita cara membuat pendekatan-pendekatan terhadap mereka ya. Jadi mulai dengan care terhadap mereka. Jadi siswa itu memang tergantung kitanya. Kalau misalnya kita membawanya sangat sporadis, keras segala macam, ya akhirnya mereka tumbuh akan seperti itu gitu. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Nah, dari hal ini coba ini harusnya sehari-hari guru itu membuat pertanyaan, banyak bertanya dengan kalau perlu simpan aja nih teks ini tuh di depan meja supaya selalu teringat gitu. Oh, ini harus apa yang harus lakukan ketika dia masuk dalam kelas misalnya. Di dalam proses berpikir mulai ini mulai dengan tadi itu yang tadi jelaskan itu tentang masalah empati gitu ya. Jadi bagaimana membantu untuk dalam menentukan permasalahan. Kalau di sini tuh pelanggan tuh anggap apa user, atau kalau guru itu adalah ya siswa gitu. Kemudian bagaimana merumuskan apa yang dilakukan. Ini sebetulnya kalau di dalam eksperimen membuat, jadi harus dilakukan istilahnya membuat workshop gitu, sehingga nanti bisa bagaimana guru dari semua bidang, apakah guru tadi itu yang matematik segala ini bergabung semuanya tuh, lalu lakukan kolaborasi istilahnya dalam ini tuh. Nah, kalau di dalam workshopnya itu bagaimana untuk melihat sesuatu yang bisa misalnya kita ngambil sebuah tema tentang lingkungan sekolah gitu. Apa yang akan diperbuat dengan lingkungan sekolah ini supaya sekolah kita itu tujuannya sangat berprestasi gitu. Nah, itu mulai antara guru dan libatkan juga siswanya gitu. Siapa tahu anak-anak itu juga banyak keinginan-keinginan. Nah, itu justru makin banyak keinginan itu akan makin dilihat bahwa ini semuanya menjadi masalah. Nanti di dalam perumusan define-nya itu akan dibuat sesuatu yang merumuskan bahwa ini hal yang menjadi prioritas, menjadi selanjutnya apa yang harus dilakukan. Lalu membuat ide-ide. Nah, di dalam membuat ide-ide ini biarkan, tidak ada yang salah gitu, katakan. Tidak ada yang salah. Apapun yang mereka inginkan, apa yang itu silahkan keluarkan sebanyak mungkin. Biasanya mereka disuruh menulis gitu ya. Kamu ingin apa dengan sekolah ini? Kamu siapa tuh mereka tuh? Oh, saya ingin karena seringkali capek naik tangga sekolah itu karena sekolahnya dua lantai atau 3 lantai gitu ya. Ingin ada untuk turunnya ada perosotan. Untuk naiknya bosan saya naik tangga itu. Saya ingin seperti dindingnya dipasang untuk seperti climbing. Panjatan-panjatan seperti climbing itu, tapi di situ bagaimana diatur supaya mereka ini tidak membuat celaka anak-anak, walaupun jatuh sedikit gitu ininya. Nah, dari kemungkinan itu, apakah ini kemungkinan ketika sekolah ini sangat kreatif, pasti ketika mereka sudah berhasil menjadi orang yang sukses, yang dewasa, akan teringat dengan sekolahnya tuh, karena kreativitas itu akan menjadi tertanam di dalam mereka kalau mereka sering berbuat seperti itu, sehingga akan sangat dikenang. Jadi sekolah saya itu sangat hebat dulu, bisa begitu, bisa begini, dan apa yang diinginkan oleh mereka seperti diinginkan oleh anak-anak siswa itu difasilitasi. Nah, ini peran nanti kepala sekolah yang harus memfasilitasi. Jadi
maaf ya, jadi kepala sekolah tuh bukan di dalam persoalan masalah pendidikan itu sebetulnya ya harus jadi pelayan, melayani apa yang diinginkan oleh guru dan siswa. Itu yang harusnya tuh yang jadi jangan menjadi eksklusif bahwa kepala sekolah tuh punya jabatan dan segala fasilitas yang terbaik buat kepala sekolah. Bukan. Tujuannya, targetnya adalah pendidikan ini harus sukses berprestasi gitu ya. Nah, lalu di sini ini yang istilah yang tadi katakan workshop itu membuat prototipe itu, lalu dilakukan pengetesan dan implementasi terhadap ininya seperti apa dari hasil kinerja proses kreatif itu. Nah, ini cara yang dilakukan oleh dalam proses berpikir desain. Lalu ini hanya sekedar tambahan ya sebelum kita ini mungkin agak terlalu banyak ya. Jadi penting sekali di sini ke diri kita sendiri ya, bagaimana membangun empati itu. Jadi yang biasa mendahulukan kepentingan orang banyak itu sudah harus dibiasakan, karena dengan cara ini tuh maaf ya, ini saya sampaikan, kalau orang sudah selalu berpikir untuk kepentingan banyak orang, biasanya bukan berarti hanya mengabaikan kepentingan dirinya, bukan. Itu sistem aja, nanti juga ketika feedback ya, ketika orang kita memperhatikan banyak orang, pasti diri kita sendiri akan seperti kita melempar bola ke tembok, balik lagi ke kita, itu menjadikan kita juga akan terbangun dengan itu. Dan kalau orang sudah berpikir gitu, biasanya, oh ini merugikan atau tidak. Dan maaf, kalau orang sudah menanamkan hal ini, mungkin istilah korupsi juga nggak akan terjadi di dalam dirinya ketika kita sudah memahami dan sering memberikan itu melihat apa kepentingan. Jadi dalam berempati menjauhkan sikap egois, menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan sikap sombong, menerima keputusan atas dasar kesepakatan, melakukan kontrol. Itu ya apa aja kan sekarang sering terdengar tadi itu yang bagaimana yang memberantas korupsi ini, dari ya kita harus lakukan dari sisi persoalan mentalitas manusianya. Ya, kalau menanamkan sikap-sikap ini tentunya nanti dengan sendirinya, oh ini bukan punya uang, bukan uang saya, ini uang negara, jadi saya tidak akan ambil gitu. Bisa begitu kalau sudah menanamkan tumbuh rasanya di dalam dirinya itu. Jadi kalau sekarang kan mencegah dengan hukum, dengan segala macam pun sangat tetap aja keadaannya begitu sangat tidak bisa, seolah-olah korupsi itu menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, ini sedikit lagi ya, Deda, ini tentang masalah empatis. Jadi bagaimana membangun empati itu dia. Ini bisa di dalam ini sebetulnya akan sangat lebih jelas ketika kita melakukan sebuah workshop gitu ya. Ini penting, harus dicoba karena ini bukan hafalan istilah gitu, tapi harus dilakukan melakukan praktek-praktek bagaimana, apakah nanti akan keluar inovasi-inovasi yang sangat luar biasa itu yang tadi kata Pak itu out of the box gitu. Tapi tentunya biasanya gini, ide yang bagus kan belum tentu diterima orang. Nah, pertimbangan di dalam hal ini kita karena melibatkan user pengguna, yaitu ide-ide yang hebat tapi bisa diterima oleh nanti penggunanya atau pasarnya gitu istilahnya. Nah, kira-kira ini apa yang disampaikan saya itu hanya memberikan satu motivasi dorongan
untuk bagaimana membangun kreativitas yang ditanamkan kepada para guru kita gitu ya, para guru-guru maksud itu untuk mereka itu. Jadi jangan artinya jangan kalau menuntut anak-anak harus kreatif ya tentunya harus ada bagaimana sih kreatif ini harus dilakukan gitu. Bisa saja langsung kalau ini Pak silakan kalau mau didiskusikan nanti kalau bicara tentang masalah yang nanti ditampilkan ini bagian yang bisa kita perdalam gitu. Terima kasih Pak ya. Ya, makasih Pak Agus. Ini luar biasa Pak paparannya. Jadi kalau boleh saya ini sedikit sebelum ke para peserta kita yang aku diskusi hari ini kan berarti sebuah skill berpikir ya Pak. Iya. Sebuah skill berpikir yang ya kita tahu bahwa salah satu hasil dari pendidikan yang diharapkan adalah kan skill berpikir kan. Ada karakter yang terbentuk, terus kemudian skill berpikirnya, terus kemudian ya skill-skill lainnya teknis ya. Iya betul. Artinya kan di sini design thinking tadi atau berpikir desain ini kan sebuah pendekatan metode berpikir ya Pak yang bisa diterapkan untuk guru-guru maupun siswa dan ini menjadi skill guru yang dan semua bidang dan semua bidang betul. Dan artinya bidang apapun sebenarnya bisa pendekatan ini dilakukan dan karena kita sekarang mungkin di Gerutas fokusnya ke guru dan siswa ini kan jadi menarik tadi skill karena skill berpikir ini kan skill dasar Pak yang menggerakkan juga kan mau ngapain aja kalau skill berpikirnya nggak ketemu ya nggak akan masuk gitu menyelesaikan sebuah masalah. Contoh sederhananya ini kalau saya lihat yang menarik di design thinking ini pendekatannya dari empati ya Pak. Iya betul. Pendekatannya dari empati artinya tuh kita berempati dulu istilahnya kan dengan lingkungan, dengan kondisi. Kalau mungkin guru berarti kan guru tadi Pak Agus menyampaikan harus menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih sayang ke anak siswanya. Jadi dengan rasa itu tumbuh, mungkin lewatnya berarti kenal lebih jauh, benar nggak Pak? Iya. Dengan siswa-siswanya, artinya siswa tidak akan diperlakukan seragam sekedar sama, karena setiap siswa pasti punya masalah yang berbeda, kondisi yang berbeda, potensinya juga berbeda. Tidak bisa disamakan semuanya, itu harus jadi atlet semua, enggak. Semua harus jadi saintis semua, enggak juga. Karena tadi mungkin potensinya sangat beragam dan unlimited gitu kan. Cuma kalau istilahnya gurunya sebagai subjek yang membantu, memfasilitasi kemajuan siswanya nggak bisa melihat itu, ya nggak akan diangkat itu siswanya. Karena guru tidak melihat itu. Nah ini pendekatan empati ini kan menarik. Jadinya bahwa guru jadi mengenali lagi nih kebutuhannya, kesulitan siswanya, kondisi siswanya. Betul. Dari situ kemudian bisa mencari mungkin ada siswa tertentu yang kesulitan di bidang matematika. Tapi bisa jadi ada siswa tertentu kesulitannya di bidang olahraga. Atau kesulitannya di bidang seni. Atau kesulitannya di bidang menulis. Nah ini kan berarti guru perlu mencari cara yang tepat. Karena dasarnya rasa sayang. Jadi akhirnya nggak capek tuh Pak. Istilahnya nggak iya, ya betul nggak Pak? Betul. Iya kan? Karena kalau dengan ya satu guru menghadapi sekian puluh siswa gitu atau mungkin sekian ratus siswa, tapi kalau dasarnya sayang, guru akan mengenali, oh siswa ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan mungkin kalau gurunya guru kelas atau guru yang sudah lama, guru akan tahu ketika seorang siswanya yang rajin tahu-tahu jadi nggak bergairah atau nggak semangat, oh mungkin ada masalah nih kan gitu kan. Nah ini kan pendekatan berpikir yang kalau menurut saya sih kalau buat guru jadi sangat cocok Pak. Bahwa karena guru dasarnya tuh harus sayang, dasarnya harus cinta dulu. Kalau nggak jadi itu kan. Akhirnya cuma sekedar tadi Pak Agus bilang delivery materi.
ya kan? Bukan mau menumbuhkan potensi terbaik anak didiknya, tapi sekedar delivery materi aja. Kan itu udah jauh sekali kan, Pak, ya kan? Dan tadi Pak Agus bilang tentang kreatif ini, ya memang sesuai tantangan ke depan kan perubahannya makin sangat tidak bisa bilang tidak sangat banyak ketidakpastian kan dengan kecepatan perubahan teknologi, informasi dan lain-lain. Nah, ini kan artinya skill berpikir ini tentunya juga bisa digabung dengan skill-skill berpikir yang lain, menjadikan dasar siswa untuk bisa menganalisa kan Pak, masalah ke depan, masalah hidupnya, mungkin peluang dia mau sekolah kemana, peluang dia mau melanjutkan mungkin ke perguruan tinggi apa, cita-citanya. Ini kan skill-skill yang harusnya sangat basic dimiliki siswa. Jadi guru harus mentransfer itu tuh. Cuma dengan pendekatan design thinking ini transfernya juga lewat kasih sayang, lewat rasa cinta gitu. Dan tadi kalau yang saya lihat menarik juga itu Pak, berarti kan orang sering bilang, oh saya nggak kreatif, oh saya orang ini ya, saya orang yang nggak bisa deh yang seni-seni gitu. Padahal kalau lihat tadi, tolong diperbaiki kalau saya salah, berarti kreativitas itu bisa dilatih, benar nggak Pak? Betul, bisa. Betul ya Pak? Ya kan? Dan kreatif itu bukan hanya sekedar melahirkan benda-benda, bukan hanya itu aja. Jadi cara, pola, metode itu bisa menjadi sebuah kreatif gitu. Nah, itu metode dia. juga. Misalnya, kalau misalnya anak-anak itu dibawa untuk, jadi sekarang misalnya ini sesuatu yang kreatif, contohnya di bidang biologi misalnya ya. Ketika anak-anak dibawa ke kebun atau ke hutan mengamati sebuah pohon, misalnya pohon ini kenapa, bagaimana pohon ini bisa tumbuh, kemudian bisa berbuah, bisa ini segala macam, dia amati satu persatu apa yang hari per hari dicatat ini, dan nanti hasilnya itu dikemas, dianalisa ya bareng-bareng sama kita. Lalu disitulah ketika kita bisa mengeluarkan rumus, ketika ini ada unsur-unsur apa yang dimasukkan ke dalam tanah itu sehingga berbuahnya, tadinya berasnya sebesar sangat kecil, beras itu menjadi tumbuh besar sebesar kacang gitu ya. Nah itu kan, nah dari situ mulai kita membuat satu metode rumusan. Jadi yang paling baik rumus itu bukan hanya mengambil hafalan dari yang sudah ada, tetapi mengeluarkan rumus baru ketika sesuatu sudah dari hasil penelitiannya gitu. Dan anak-anak itu bisa asal tergantung gurunya membawanya seperti apa untuk bisa mulai belajar, selalu meriset, meneliti dari sejak dini gitu. Jangan di mahasiswa saja gitu. Selama ini kan lebih banyak siswa di tingkat sekolah dasar sampai SMA tuh lebih banyak disuapi. Enggak, itu udah harusnya tidak dibiasakan gitu. Sekarang mulai dengan barang-barang meneliti apa tentang pelajaran biologi, fisika, matematik, itu bisa mengeluarkan rumus baru. Artinya ini Pak, proses ini kan sebenarnya dari prosesnya juga berharga sekali, menjadi skill yang harusnya dimiliki ya untuk guru maupun siswanya ya ditransfer. Jadi skill berpikir dan proses untuk sampai dengan ini jadi apa ya? Jadi sebuah keahlian gitu Pak, atau sebuah keterampilan yang memang sudah dimiliki di dirinya. Nah ini kan akan menarik nanti tadi Pak Agus bilang, ini sebenarnya bisa sesuatu hal yang dilatih secara bertahap kan. Jadi langkah-langkah gimana sih berpikir design thinking, gimana sih berpikir kreatif, gimana sih berpikir kritis, itu kan ada prosesnya. Nah kalau proses ini dilatihkan sampai dengan dipahami, sampai dengan itu menjadi sebuah keterampilan atau skill yang dimiliki siswanya. Jadi kan ini dia bisa melakukan tadi, kalau mungkin penelitian sederhananya tadi diajak ke hutan atau ke pohon, atau mungkin ada proyek sekolah yang bisa berkolaborasi dengan rekannya atau dengan beda bidang studi. Tapi
dikati dengan meneliti proses riset, jadi mencari sebuah permasalahan, tapi didasari lewat tadi, dasarnya itu empati. Apa sih, kenapa ini jadi masalah? Ini misalkan masalah lingkungan, oh kenapa misalkan ada kebanjiran, oh kalau banjir ternyata menyusahkan banyak orang. Nah, dicari root masalahnya, terus kemudian apa nih yang bisa kita kontribusikan untuk misalkan menyelesaikan masalah ini di bagian yang mana gitu kan. Iya. Ini kan proses tahapan-tahapan yang sebenarnya bisa dilatihkan. Benar nggak Pak ya? Iya, betul. Bisa dilatihkan, dan kalau ini dilatihkan ini jadi skill luar biasa kan Pak buat anak-anak didik kita kan Pak. Iya, betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior rekan guru semuanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar. Ini saya sambil jalan aja sebelum ada yang bertanya atau berkomentar. Ada yang mau ini mungkin pengalaman-pengalaman di sekolahnya mengenai siswa. Ini dengan Pak Ustadz Mirfansyah. Silakan Ustadz. Boleh. Ustadz Mirfansyah. Saya masih. Ya. Ustadz, ini masih apa? Di mute. Coba di unmute dulu. Memang di dalam ini diharapkan sangat dinamis ya, karena ini penting sekali buat kita semua gitu ya. Ini Ustadz Mirfansyah, ini tolong di unmute tulisan ininya Ustadz. Jadi suaranya belum terdengar. Mic-nya? Iya, mic-nya ini masih mute. Nggak terdengar ya. Iya, ini masih di. Itu mic-nya yang dicoret, yang digaris itu dibuka dulu. Iya, ini yang bagian mute-nya nih diklik dulu nih. Mic-nya nih. Set. Oh. Tanya ini dulu, ininya apa? Santri. Nah, alhamdulillah. Silakan Ustadz. Ya, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak? Ini pasti juga mudah-mudahan sehat ya. Ya alhamdulillah Pak Agus, tetap istiqomah di dalam menjalankan tugas di madrasah. Alhamdulillah. Nah ini hebat ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan Ustaz? Nah ini Pak Agus, setelah kami menyimak itu tadi, terutama mengenai untuk kita dapat sebenarnya terapkan di madrasah, khususnya madrasah kita, tentang untuk apa namanya cara untuk memilah-milah itu kan anak-anak itu sesuai dengan apa namanya potensinya anak-anak itu kan, terutama anak-anak kita yang kelas akhir gitu kan atau kelas 12 ya. Jadi ini juga kami sampaikan bahwasanya anak-anak kita itu terutama yang kelas akhir itu kan pada dasarnya kita arahkan untuk terus sekolah gitu kan, terus sekolah. Tapi di dalam kenyataannya setelah mereka berakhir di kelas 12 itu kurang mengarah gitu kan untuk ke meneruskan sekolah ke jenjang selanjutnya gitu kan. Nah juga ini sebenarnya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu tadi,
apa namanya mengklasifikasikan gitu kan apa namanya bakat-bakat anak itu kan. Nah, jadi kita di sini juga mempunyai 2 jurusan, Pak Agus, ada jurusan PAI dan jurusan IPA gitu kan. Nah, sepertinya yang kami simak ini kan lebih condong ke jurusan IPA-nya nanti ya. Apa namanya kalau memang kita sampaikan gitu kan ke tujuan mengikuti pembelajaran dari Pak Agus ini gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kemudian yang ini juga Pak Agus tadi apa namanya ya termasuk kepala madrasah itu apa namanya sebagai pelayan murid dan guru lah gitu kan. Nah, tadi itu juga saya sangat tertarik sebenarnya Pak Agus yang disampaikan seperti itu gitu kan, untuk pengembangan di madrasah gitu kan, untuk pengembangan di madrasah. Dan kita sebenarnya sebagai ya kepala madrasah gitu kan, makanya saya simak betul tadi, walaupun sudah tadi agak terputus-putus dengan jaringan yang ada di kita ini kan. Jauh sekali. Iya, jadi terputus-putus Pak Sobri. Iya. Jadi tetap saya ikuti insya Allah sampai selesai nanti gitu kan. Nah, ini menambahkan wawasan untuk kami semuanya. Nah, jadi tentang kenakalan tadi Pak Agus gitu kan. Kira-kira kenakalan itu seperti apa gitu kan yang dikatakan peserta didik itu nakal itu gitu kan. Nah, karena kami juga batasan nakal itu seperti apa gitu kan, ini kami minta masukan dari Pak Agus gitu kan. Saya kira itu saja Pak Supri yang kami namanya ingin sampaikan gitu kan. Terima kasih dan kami tetap akan menyimak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mirsa. Ini saya sangat apapun yang ini kalau dia artinya yang bertanya atau belum paham itu artinya respon ini yang paling bagus tuh semua harusnya bisa merespon karena ini bagian dari apa namanya tadi tuh yang kita kalau bertanya kemudian dan kita harus selalu gitu ya memikirkan apa yang terjadi gitu yang tadi dikatakan oleh Pak Mirfansyah tuh tentang nanti kelas 12 ini kalau setelah lulus tuh mau jadi apa ya. Nah ini memang Pak Udansa ini harusnya dilakukan dari sejak kelas 9 mungkin ya, bukan hanya di akhir ininya tuh. Jadi dari mulai awal itu menanamkan kreativitas tuh jauh lebih bagus gitu. Jadi nanti pengalaman-pengalaman dia selama nanti berproses sekolah di madrasah tersebut tuh, oh saya pernah menemukan banyak yang ditemukan hasil-hasil penelitian. Jadi ini sekolah Bapak itu apa aja dari mulai dari ibtidaiyah dari sampai aliyah ya. Ibtidaiyah dan aliyah. Ya, itu ada semuanya. Ya. Nah, kalau ada semuanya jauh lebih bagus dari sejak dari ibtidaiyah itu udah dilakukan. Itu nah pada dasarnya nanti gini, justru Bapak yang menjadi menjadi motivator untuk menggagas sebuah program. Nah itu dengan bagaimana supaya nanti kepala sekolah semua unit-unit yang ada di lingkungan Bapak tuh bisa mendukung untuk program bagaimana meningkatkan pembekalan kreativitas buat para guru dan siswa dan para guru juga ya. Menurut saya itu apa? Karena seringkali menurut saya itu saya menanyakan tuh ya sebelum siswanya ya gurunya apakah guru ini udah dibekali enggak bagaimana proses kreatif itu bisa terwujud gitu. Jadi termasuk para gurunya. Nanti Bapak membuat bagaimana membuat usulkan bahwa program untuk
membina, membangun kreativitas di lingkungan madrasah itu menjadi sangat ini, sehingga memberikan pembekalan kepada para siswanya ketika lulus sekolah dari sekolah Bapak itu mau melanjutkan atau mau nanti akan keluar Pak, misalnya di bidang usaha, di bidang apa-apa, dan ketika dia bisa membuat karya-karya itu bisa dijadikan penghidupannya dia, lahan dia untuk membuat kehidupan dia gitu. Jadi selain dari masalah mungkin dalam arti ini ya, di madrasah itu lebih diutamakan kepada persoalan masalah pendidikan agama. Nah, tapi dalam kehidupan, karena gini, Rasulullah pernah berkata ya, urusan agama adalah ikutilah caraku, kata Rasulullah, kata kayak gitu. Tapi urusannya berniaga kalian lebih tahu, katanya. Jadi, nah kalau urusan agama udah ada istilahnya pakarnya jelas, di madrasah Bapak itu udah jelas. Tapi untuk urusan dunia, nah itu mulai kita membangun bagaimana metode-metode yang bisa menumbuhkan dan menghasilkan siswa-siswa yang kreatif, yang bisa bermanfaat untuk di masa setelah dia keluar lulus sekolah ya Pak ya gitu. Okay. Kemudian tadi apa yang tentang masalah apa lagi ya, tentang nakal gitu. Nakal, batasan nakal Pak. Iya, batasan nakal. Ya itu apa batasan nakal? Ya jangan kita mengultimatum bahwa mereka itu nakal tuh. Sering kali saya menemukan orang-orang yang nakal tuh ternyata kreatif gitu. Oh, tadinya nakal itu ya, dia hebat di bidang olahraga, hebat di bidang istilahnya, bahkan ada yang menjadi selebritis, ada preman pensiun istilahnya jadi aktor gitu. Ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kita tidak bisa mengultimatum, tapi bagaimana mendekati, membawa arahan, mengarahkan apa, dengan empati dulu Pak. Dengan berempati ininya tuh, ajak ngobrol. Apa ininya, bahkan seolah-olah tidak seperti mendikte mereka, tetapi seolah-olah menjadi teman gitu. Yang nanti pada satu saat kesadaran dianya muncul bahwa oh iya ya, saya sangat menyenangi, sangat suka sama guru ini, dan apa yang menjadi dia ikutin juga akhirnya begitu. Ada tadi yang belum ke ini Pak. Yang ini Pak, apa? Kepala sekolah sebagai pelayan Pak. Oh. Ya sebetulnya jangankan kepala sekolah ya, negara aja. Sebetulnya yang harus dinikahkan kan kalau sebuah negara itu ada rakyat, ya ada pimpinan, ada wilayah gitu ya. Jadi yang penting itu dari seorang presiden aja harus melayani, bagaimana membangun rakyat ini, mengarahkan rakyat menjadi orang-orang yang bermanfaat, tumbuh hebat dengan kesejahteraan segala macamnya, ya begitu. Apalagi kepala sekolah yang lingkungannya udah dekat gitu ya dengan para guru. Ya itu yang harus dibangun adalah intinya pendidikan kan tujuannya untuk bahwa membekali mereka supaya mereka bisa berhasil, bisa berprestasi, ya begitu kan. Nah, artinya kepala sekolah ini harus sangat peka terhadap apa yang dirancangkan. Tapi masalahnya kalau gurunya dan siswanya tidak banyak keinginan apapun, ya sekolah juga belum tentu kreatif. Nah, makanya libatkan juga kalau kepala sekolah juga untuk bisa kreatif. Mungkin di persoalan masalah manajemen dan cara mengambil keputusan itu menjadi kreatif kepala sekolah juga. Ini tidak terbatas, bahwa kepala sekolah juga harus unsur-unsur yang mendukung administratif juga harus ikut dalam terlibat berpikir di sini untuk bagaimana mengembangkan sekolah atau madrasah tersebut gitu ya. Gitu kira-kira Pak. Alhamdulillah. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang ingin berkomentar atau bertanya juga, dipersilahkan.
Nah, ini Pak, sambil menunggu Pak, ini kan levelnya berarti bisa dimulai dari level gurunya secara personal. Artinya ini hubungan guru dengan siswa ya Pak? Iya betul. Karena kaitannya dengan tadi berempati, berarti kita mengenali menumbuhkan rasa cinta sayang. Jadi dasar mendidiknya itu lewat cinta dan sayang tadi. Jadi begitu juga mungkin level kepala sekolah ya Pak. Lapas sekolah nih dasarnya ya cinta sama sayang tadi, sama sekolahnya, sama anak didiknya, sama guru-gurunya. Jadi istilahnya mencarikan apa sih kendala sekolahnya saat ini. Apakah mungkin sekolahnya pasti kalau ditanya kurang, semua sekolah pasti akan mikir, oh saya punya kurang ini, punya kurang ini. Tapi kira-kira apa nih yang mungkin bisa dilakukan, ya kan Pak? Artinya ini empati melihat kondisi mungkin guru, proses pembelajaran banyak seperti apa, terus siswa seperti apa, itu di level kepala sekolah. Artinya pendekatan mencari solusi atau problem solving terhadap suatu masalah ini tergantung leveling tugasnya, benar nggak Pak? Ya, yang betul. Guru tentu dengan pendekatan design thinking ini level bagaimana bisa didiknya ini mengeluarkan semua potensi terbaiknya dengan tadi melihat karakter masing-masing siswanya gitu kan Pak? Iya. Nah kalau dari level kepala sekolah tentu melihat stakeholder-nya kan lebih banyak lagi tuh. Seluruh siswa, terus kemudian orang tuanya, terus kemudian guru-gurunya. Nah ini sekolahnya mau didorong seperti apa sih? Karena tanggung jawab kepala sekolah kan ke sana berarti kan Pak? Iya. Artinya skill berdesain thinking ini jadi sebuah metode yang bisa dipakai gitu Pak ya kira-kira. Ya ini juga Pak Supri, ini tentang persoalan masalah. Biasanya yang paling klasik di dalam membuat program adalah masalah keuangan gitu. Selalu alasannya oh tidak ada budgetnya apa segala macam. Nah itu ya saya sendiri kadang-kadang ada artinya geli juga kalau jawaban seperti itu. Karena banyak pernah saya lakukan hal-hal yang sedemikian itu ketika saya membangun sebuah usaha gitu ya. Bahkan ada ide saya melihat batu tergeletak tuh di halaman, batunya batu bekas bangunan. Mau jadikan apa ya? Gini nih. Oh, kebetulan ada permintaan waktu itu tuh dari rektor Unpad gitu. Untuk membuatkan cenderamata yang untuk ada tamu dari Prancis. Oh, saya ini dari batu digini potong gini. Jadilah nilai 1 juta pada waktu tahun 19-an lah, 90-an gitu. Nah, itu menjadi 1 juta, kalau sekarang mungkin nilainya jadi 30 juta, batu yang tergeletak gitu. Yang di halaman yang terbuang biasa itu bisa terjadi. Jadi dengan kreativitas bagaimana membangun sebuah di lingkungan sekolah itu ketika hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil yang dikerjakan membuat inkubator, membuat ini segala macam sehingga ada sesuatu yang menjadikan nilai tambah. Itu bisa terjadi. Misalnya yang paling sangat mudah misalnya dalam berkreasi untuk bagaimana anak-anak dilibatkan dalam membuat makanan dari singkong misalnya kalau di kampung. Berpikir tentang itu misalnya. Dan itu menjadi ternyata bisa dikemas, bisa kan nilainya bisa menjadi nilai tambah tinggi. Usahanya ini ya dikelola oleh manajemen usaha lah, tapi dalam hal ini mendukung pada persoalan masalah tadi yang namanya jadi bisa diatasi dengan apa yang bisa dilakukan seperti di Pagar Alam itu siapa Pak yang waktu itu ada juga yang membuat
bikin makanan ada ini sehingga keripik ya, Ustadz Nas itu nah, Pak. tapi itu harus dirangkul, diajak dan dimasukkan ke dalam manajemen usaha di bagian di di bagian pengembangan gitu ya ininya atau apa gitu, sehingga itu ada nilai tambah, sehingga tadi kendala-kendala kalau pasti, maaf saja Pak, saya kalau boleh katakan ini ide-ide mahasiswa, buku-buku yang seperti ini tuh setiap semester bisa melahirkan 3 buku, 4 buku Pak, dan hasil bukunya buku yang tercetak ini. Tercetak dengan bukan buku laporan seperti skripsi, bukan. Iya. Seperti ini ya Pak, majalah berwarna itu. Ini print-outnya bagus. Banyak kan. Ini tiap semester bisa dan ternyata di sini puluhan setiap semester, puluhan ide, puluhan karya, sehingga kalau ini dibangun dengan seperti ini, apakah sekolah tersebut ada yang menjadikan hasil dari kreativitasnya menjadi satu nilai. Ini tuh di sini ya apa aja di nama-nama saya banyak sekali di karya-karya di sini tuh ya ini tuh. Satu semester bisa mendapatkan buku sekian itu artinya tuh adalah mungkin satu semester 100-200 ide itu yang bisa dimunculkan. Dan kalau sekolah tadi di Bapak ini bisa mengembangkan kreativitas sehingga banyak ide-ide yang menjadikan punya nilai tambah gitu ya, akan semakin membuat sekolah itu tambah aktif, tambah bagus, dari sisi finansialnya juga tumbuh gitu ya ininya. Jadi jangan hanya mengharapkan dari tadi sektor dengan siswa gitu, jangan hanya dari itu saja. Iya, menyambung tadi Pak yang saya memberi komentar sedikit. Oh ya, silakan Prof. Iya. Ibu Yus setelah ini ya Bu. Ya, saya menyimak menarik sekali ya dari Pak Agus. Memang saya kira kunci yang pertama itu adalah empati, itu munculnya rasa sayang pada murid ya dan kepada sekolah ya, suasana itu yang harus dimunculkan. Memang pertanyaannya gimana kita memunculkan empati itu, munculkan rasa sayang. Kalau kita lihat ya, orang rasa sayang itu syarat pertamanya kenal dulu kan. Ya, harus mengenali dengan baik siapa siswanya. Kenali ya namanya, ya kalau perlu kan ada metode-metode bagaimana menghafal nama murid itu secara cepat. Betul. Itu sapaan yang bagus Pak, itu untuk berempati. Iya. Sapaan tuh. Sapaan kita harus menyapa namanya gitu. Satu itu kan karena itu harus dikenalin namanya, kita hafal itu. Kemudian juga kita harus kenalin juga siapa dia, tinggal di mana ya, orang tuanya siapa gitu ya. Sekolahnya dari mana, itu supaya tadi muncul empati tadi. Kalau kita kenali dengan baik siswa-siswa kita itu, ya itu otomatis tadi kita akan gampang ya untuk mendekatkan hati kita dengan hati dia. Tapi kalau kita tidak kenal dengan baik, ya kita hanya tahu dari absen saja, ya dari tahu anak-anak yang pintar saja atau anak-anak yang nakal saja, yang lain tidak. Padahal di sekolah itu yang pintar dan nakal itu kan sedikit, yang banyak itu yang rata-rata, yang rata-rata dia. Nah, itu harus dikenali semua. Jadi apalagi kalau sampai kita mengenali ya pola belajar dia, itu akan lebih menolong lagi itu Pak Gus. Kalau mengenai pola belajarnya, oh ini anaknya ini senangnya dia dengan misalkan dengan pola angka. Jadi kalau gitu nanti kalau menjelaskan juga dengan angka lebih bagus, atau ini dengan gambar gitu ya. Itu akan juga memudahkan gitu. Jadi saya kira betul ya Pak Agus ya, kita dorong aja para guru kita itu belajar mengenali murid dengan sebaik mungkin dulu, baru muncul empati. Kalau kita sudah baik dengan murid, kita bisa menyapa dengan baik dan kita tahu dia, itu empati akan gampang muncul. Itu satu.
Ya itu yang sekedar catatan saya mungkin ya ini penting supaya guru-guru kita lakukanlah itu dulu. Ya absen itu jangan hanya dilihat namanya. Absen itu lihat di balik nama itu siapa. Ya dia tinggal di mana gitu ya. Itu kalau kita kenal dengan baik, mudah-mudahan tadi empati itu akan muncul dengan baiknya. Dan satu lagi Pak Agus, saya kira setuju tadi itu jarang sekali ya guru itu mengajak anak-anaknya untuk memecahkan problem yang ada di sekolahnya. Sekarang tadi Pak Agus bilang begini, gimana kita membuat sekolah kita indah? Itu kan yang jangan gurunya, tapi anak-anak murid kan. Kalau libatkan murid, betul. Supaya mungkin dia punya cara sendiri-sendiri. Apa yang disukai mereka itu apa gitu, harus bertanya itu, jangan hanya kita aja gitu ide itu. Betul, itu saya kira. Kalau kita aja egois nantinya. Ya betul bagus. Jadi itu saya kira kita dorong mereka gitu. Jadi melibatkan murid sendiri. Kalau begitu murid itu membuat bahwa indah itu harus ada bunga atau harus bersih, itu otomatis mereka yang akan kerjakan. Iya. Dan kalau mereka kerjakan nggak perlu uang kan? Iya. Kalau sudah senang nanti akan dengan mudah disuruh bersih-bersih sekolah juga gitu ya. Iya. Lingkungan sekolah itu akan mudah kalau sudah merasa cinta itu, senang gitu. Iya, terima kasih, Prof. Ini Ibu Ius Rustini, Bu, silakan Bu. Iya. Baik. Tadi mau bertanya juga, silakan. Iya. Mangga kan Bu. Ibu diskusinya biar lebih hangat ini di sore ini. Kalau di sini lagi hujan deras, Pak. Ya. Ibu Ius, apakah ini masih tersambung? Oh. Ya, sambil ya, ini sambil ya, jalan aja. Sambil usulkan aja ya nanti Bu ya kalau mau ini. Ya boleh tulis di chat atau langsung ini aja Bu nanti kalau ini. Ini Pak, kaitan yang tadi Pak, nyambung dengan yang Pak Ustadz Irfansyah tadi dengan Pak Usmi, apa namanya, masalah-masalah terdekat. Tadi kan Pak Frans bertanya tentang siswa kelas 12 nih yang sudah mau lulus kan. Mereka kan mau milih ke perguruan tinggi kah? Ada juga mungkin yang terkendala dengan biaya, mungkin tidak bisa melanjut, tentu harus ada solusi lain. Nah, tadi Pak Agus juga sudah bilang bahwa ini kan harusnya kita sebagai sekolah ataupun guru juga sudah mempersiapkan jauh hari sebelum kelas 12. Benar nggak Pak? Nah, dan ini mungkin kalau pendekatan tadi yang design thinking bisa juga Pak, misalkan dibuatkan project aja. Projectnya itu dia tuh nanti sudah disiapkan dari kelas 1 udah belajar tentang design thinkingnya, tapi ada project besar yang bersama-sama mulai mencari. Ini nanti kalau lulus mau kemana? Kalau mau kuliahnya kemana? Kalau mau kerja kemana? Kalau mau usaha kayak gimana? Jadi ada grup project siswa yang istilahnya dengan minjem tadi yang programnya Pak Agus tadi untuk mahasiswanya. Jadi ada project berkelompok yang masing-masing menyiapkan tuh untuk proyek sampai kelas 12 nanti udah jelas nih. Mereka mau, karena masing-masing tentu punya masalahnya sendiri-sendiri kan, tentang kemampuan orang tuanya, tentang juga belum tahu mau jurusan apa, tapi kalau itu menjadi bahan diskusi yang dipersiapkan dan sekolah atau kelas atau guru dalam hal ini menginisiasi ya Pak, itu mungkin nggak tuh Pak dilaksanakan Pak dengan model-model seperti Pak Agus lakukan? Bisa Pak, itu kalau di perusahaan-perusahaan untuk mengolah proses desain misalnya tentang masalah pemasaran atau produksi ya, di satu perusahaan itu biasanya, tapi targetnya biasanya di 6 bulan juga bisa, bahkan di 3 bulan juga bisa dilakukan ini. Dan proses design thinking tidak beda dengan
seperti metode yang sebelumnya. Kalau misalnya suatu program sudah dianggarkan pada saat itu harus dilakukan sesuai dengan di dalam design thinking itu tergantung situasi bisa berubah, anggaran bisa berubah, ide-ide juga bisa menyesuaikan. Oh sekarang sedang trennya seperti ini gitu ya. Ada satu tren yang baru dalam ketika muncul yang itu bisa menyesuaikan desain thinking itu. Jadi artinya jika tadi untuk kelas 12 ini mau melakukan anggap aja sekarang uji coba dulu gitu ya, itu bisa nanti, tapi nanti mungkin harus ada yang membimbing gitu ya ininya supaya efektif ya. Ya saya juga jika sajalah ada kesempatan waktu itu diundang untuk membimbing aja gitu ya, melakukan ini bagaimana proses design thinking ini bisa bergerak dengan yang kita harapkan gitu ya. Itu melakukan proses itunya nggak lama, tapi nanti kan ada uji tes ini yang agak menunggu bagaimana feedbacknya dari ketika kita memutuskan ini dalam membuat ini, lalu dites ke pasar, pasarnya tuh seperti apa reaksinya gitu ya. Nah, tapi proses design thinking mungkin hanya beberapa hari gitu ya, bisa dilakukan proses melakukan metode berpikirnya gitu ya, sampai muncul ide-ide itu hanya beberapa hari mungkin bisa dilakukan. Nah ini ya jadi apa kan isu tentang mau kemana setelah kelas 12 setelah SMA kan itu isu semua sekolah ya Pak. Ya kan? Artinya maksudnya semua siswa punya isu itu. Mungkin beberapa sekolah-sekolah atau mungkin yang sudah sangat ini mungkin punya program tersendiri, tapi mungkin ada juga siswa-siswa yang punya kendala karena mungkin dapat materinya dia nggak pas atau memang nggak ada programnya untuk memberikan wawasan dia mau kemana nih setelah lulus dari tadi sekolah menengah ya. Ya yang paling penting menjadi bisa dilakukan, bisa jadi terwujud, bisa jadi hebat gitu. Nah makanya di sini mungkin banyak sekali ya masyarakat kita itu sudah tergerus oleh persoalan pribadinya masing-masing atau ambisinya masing-masing sehingga lupa terhadap bagaimana memikirkan orang lain gitu. Pertama sebetulnya memang tergantung niat dari tasuniat. Niat kita mau berubah enggak, mau berevolusi enggak dengan diri kita sendiri. Itu yang ini. Kalau kita misalnya mau berubah ya pasti harapannya untuk ada kemajuan. Artinya apa? Dengan niat itu memperbaiki diri kita sendiri. Nah, ketika kita memperbaiki diri kita sendiri, efeknya itu pasti akan ke orang lain. Itu saya pernah melakukan istilahnya apa ya? Memperbaiki diri, lalu dilakukan ini dengan ya ada istilah dengan dari sisi agama atau dari sisi keilmuan. Yang herannya Pak, ketika itu kenapa ya merasakan lingkungan saya tuh jadi konduktif, jadi nyaman, jadi enak gitu. Bisa terjadi akibat saya ingin memperbaiki diri gitu. Apa yang saya lakukan dengan perbaikan ini? Ya saya lakukan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa gitu ya. Nah, sehingga kok ada sesuatu suasana dapat mendapatkan suasana ini ya hubungan dengan teman kerja, dengan ini relasi segala macam, kok jadi nyaman ya, jadi enak gitu. Itu ada kalanya begitu Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi saya melihat jadi dua Pak. Iya. Raising awareness itu pada diri kita sendiri dan pada mereka yang terutama yang punya kekuatan itu. Iya. Kalau itu raising awareness pada tingkat kekuatan agak susah juga Pak. Nah ini tugas siapa ini kalau pada tingkatnya itu? Kalau ke murid kan bisa kita nih Pak.
Kalau mereka yang punya kekuasaan. Nah sekarang saya gampangnya gini Pak, saya sampai berdebat tahun 86, 87 tentang tragedy of common, Harding. Waktu itu berbicara social forestry. Kata saya kalau Anda berbicara perembah hutan, pakai alatnya apa sih? Tapi kalau industri sekali babat itu berapa hektar itu ratusan ribu. Kalau mereka kan hanya 1-2 pohon. Nah ini juga ada persoalan itu loh Pak gitu. Enggak, saya pengen perspektif satu Pak, biar tidak lupa juga bahwa ada sesuatu yang terkadang itu menjadi hambatan bagi kita ketika meneruskan produk kreativitas, berpikir kreatif dan lainnya, kelangsungannya gitu loh Pak. Karena ada struktur yang tidak tidak mendukung. Nah, itu kan siapa yang berkuasa kan itu. Betul, maka proses penyadaran terhadap yang berkuasa terus dilakukan itu, Pak. Tinggal bentuknya kayak apa nanti gitu, Pak. Ya. Sebetulnya kalau saya ini karena tidak mudah menjadi satu teori harus bagaimana ya ininya. Tetapi yang misalnya saya begini, positive thinking, tentang positive thinking. Bapak kalau misalnya ada sesuatu yang berhadapan dengan kekuatan yang sangat itu, ketika kadang-kadang kita mau melawan aja juga sulit ya ininya. Tidak melawan juga kita banyak dirugikan, tidak menguntungkan segala macam. Nah, dengan pola positive thinking ya, artinya kita berempati untuk kenapa sih dia melakukan hal yang tidak menguntungkan banyak orang dan banyak merugikan banyak orang. Dipahami dulu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian kita arahkan kepada hal-hal yang mana yang positifnya, mana yang tidak ininya. Artinya tetap melakukan pendekatan, berempatinya itu. Kalau tidak dilakukan pendekatan, ya frustasilah, kita tidak mendapatkan apa-apa gitu, atau apa yang kita inginkan juga tidak terjadi. Nah, dengan positive thinking kita mencoba apakah ada sisi baiknya enggak gitu. Mereka itu untuk mencoba mendekat apa permasalahannya. Nah, ada kemungkinan ada komunikasi. Ketika ada komunikasi, siapa tahu Pak, dalam kesadaran semua orang tuh ada sisi baiknya mungkin gitu. Ada sisi baiknya. Memang kalau digeneralisasikan tentang mereka yang lakukan itu wah sangat tidak bagus, tidak mendukung segala macam. Tapi sebagai manusia itu mungkin ada sisi baiknya. Nah, kali aja kita bisa masuk dari sisi baiknya itu, dan bisa ketika bisa berkomunikasi ya kita membuat satu ininya berempati apa yang menjadikan buat dia menjadi lebih baik. Siapa tahu dia juga akan memikirkan kita lebih baik gitu dari sisi baiknya itu. Jadi bisa mendekatkan perubahan change proses yang berbagai Pak, ragam ya. Iya Pak. Model change-nya beragam. Iya Pak, itu biasanya kemungkinan ini ahli psikologis ini ya yang punya keilmuan yang itu. Tetapi cara ini saya pernah bicara tentang masalah positive thinking, bagaimana indahnya positive thinking itu. Tapi waktu itu saya dirikan kepada memperbaiki diri gitu istilahnya tuh. Tapi efeknya kok suasana ini terasa itu sadar Pak. Saya sadar sekali lingkungan jadi konduktif ya, jadi enak gitu. Begitu. Ya, nah, mungkin aja dengan memang Pak di zaman sekarang itu yang apa yang diinginkan Bapak sudah rusaknya. Saya ingat kemarin Pak Zumardi kalimat terakhir sebelum wafat itu yang dikirim oleh Pak Samdir. Ya memang situasinya seperti itu. Iya betul. Memang situasinya itu. Ya, tapi bagaimana kita ini ya, misalnya kalau kita tidak memulai gitu ya. Nah itu Pak, makanya gerakan
empowering itu perlu dilakukan gitu loh, Pak. Ya. Ya, kalau setidaknya kita ini buat generasi berikutnya lah untuk ini tuh. Tapi generasi yang dihadapi sekarang itu menjadi di sini sangat dinamis ya untuk bisa bagaimana mengatasi atau membuat solusi-solusi yang untuk hari ini harus bagaimana untuk ke depan itu. Ya Pak, paling tidak memberikan benih-benih lah Pak. Iya Pak. Benih-benih ke depan sehingga diingatkan bahwa dalam proses perubahan itu banyak cara dan banyak persoalan kan. Betul. Perubahan bukan hanya individu pada individu, tapi struktur yang ada mungkin saja. Betul, Pak. Hubungan antara satu struktur dan lain tidak kondusif ini sendiri. Nah, persis. Bagaimana caranya tadi? Saya juga menghadapi itu gitu di lingkungan baik benar Pak. Tidak itu benar juga itu. Tapi ya memang gitu. Saya itu apapun intinya kalau kita semakin jauh semakin tidak ada. Semakin jauh semakin jadi Pak nanti. Halo, ya. Sampai jam berapa kita nih? Ini udah hampir selesai sih Pak ini Pak. Mungkin ada yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mau komentar. Ini sebenarnya kuliahnya kuliah berat nih Pak Agus. Kalau ambil mata kuliahnya. Ini problem yang real ini yang harus diselesaikan tuh. Betul-betul tadi ya dari Pak Buat tuh masalah real juga. Masalah struktural Pak, itu kayaknya jauh lebih berat Pak. Lebih berat lagi tuh. Iya. Ini Pak sebetulnya kemungkinan ya ini tuh harus diteruskan, tapi memang saya berharap tuh harus banyak guru ya di sini tuh yang ikut dalam pembicaraan seperti ini supaya semuanya melek ya dengan kita itu dan melek berpikir setelah melek itu. Ini karena gini itu disinyalir bahwa suatu negara saya perkirakan harus 40% lah ininya bisa maju tuh untuk orang-orang yang berpikir tuh, yang lain pekerja atau apa ya sebagai sisanya itu nggak apa-apa. Tapi pemikirnya ini saya berharap sampai 40% harus ada ini. Kalau saya tahu ya nggak tahu sekarang ini apakah hanya 1%, 2% Indonesia itu pemikir-pemikir yang ininya itu. Memang sepertinya semua orang berpikir, tetapi coba aja seringkali semua orang secara individu hebat-hebat, mungkin juga Bapak menyangka saya hebat, belum tentu gitu. Ini orang berpikir, tapi saya seringkali makan, wah rencananya begini, membuat jembatan, membuat tren ini hebat kayak itu. Di kemudian hari muncul persoalan problem ini yang jadi persoalan itu. Seringkali program tuh yang mereka buat itu merasa hebat, tetapi di kemudian hari, oh ternyata yang tadinya daerah tersebut ini yang tidak banjir sekarang kok jadi banjir gitu itu istilahnya. Dampak-dampaknya ya Pak. Itu sering dari itu. Nah itu memang sepertinya hebat gitu itu. Nah sekarang dengan pola yuk kita berpikir bersama, berkolaborasi. Cara berpikir ini kan design thinking itu berkolaborasi dengan berbagai keilmuan yang punya latar belakang yang berbeda-beda sehingga kita memahami, bukan kita harus jago ya di dalam, saya orang desain jago bidang kedokteran, bukan itu, tetapi saya paham dengan bagaimana kedokteran ini tuh setidaknya saya membuat desain untuk teknologi kedokteran gitu. Setidaknya itu. Ya hubungan. Iya hubungannya kayak gitu. Iya betul. Saya dengan pertanian, saya membuat desain pertanian. Saya dengan peternakan, dengan fisika, dengan apapun bisa gitu hubungannya itu. Itu ada yang prinsip Pak bahwa merubah itu bukan karena diri kita sendiri. Karena banyak pihak yang sering bekerja sama. Nah itu
Kalau secara individu tadi kata saya juga hebat-hebat, udah hebat ya. Tapi kalau secara faktanya yang bisa merubah revolusioner itu di dalam masalah pendidikan, ini ada revolusioner dalam pendidikan tuh harus berubah pendidikan ininya. Maaf ya, seperti tadi tuh saya katakan yang biasanya mereka dididik kepintarannya itu secara individu dan misalnya ujian itu tidak boleh kerjasama atau tidak boleh nyontek. Memang negatif kalau nyontek tuh ya. Tetapi ketika ini harus silakan kerjasama. Nanti hasilnya kan bersama. Yang pintarnya bersama-sama. Bukan satu orang dua orang, itu yang diharapkan tuh. Kalau sudah semuanya sering kerjasama, terbiasa kerjasama, nah saling kontrol, saling memberikan ini, intinya kebersamaan itu. Jadi Indonesia itu bisa dibangun bersama gitu. Dan faktanya di luar di dunia profesional tuh harus kerjasama, nggak bisa secara individu untuk membangun sebuah industri atau apa tuh. Betul. Iya, ini Pak, saya pernah dimarahi. Katanya kamu jangan keras-keras akademis. Orang berhak karena akademis saja. Nah, sering berkilah dengan dalih itu dan hasilnya penelitian siapa itu bahwa 20% akademis, yang lainnya lain. Sehingga Pak mempermudah sesuatu standar yang ada. Sangat loose terhadap standar etika akademis itu, Pak. Nah, ini sering dijadikan alat senjata Pak bagi mereka yang ingin memanukan kepentingan ini, kepentingan sekedar kuantitas. Nah, itu Pak. Ini juga Pak. Jadi saya agak ini pernah saya dimarahi rapat kira-kira katanya memarahi saya, Pak. Gara-gara padahal itu bukan karena saya semata, karena mahasiswanya itu tidak pernah berkonsultasi. Kemudian setelah saya kasih komentar, nggak dibaca komentarnya. Gitu. Terus ada pimpinan ngomong, jangan begitu, jangan disamakan ini. Orang berhasil setelah kuliah juga kan bukan karena kuliah saja. Karena ini itu menjadikan dalil Pak, yang penelitiannya itu 20% itu dari akademis, yang lainnya dari yang lain. Nah ini juga sering Pak. Dimanfaatkan untuk mereka yang ingin mencoba mengkaburkan antara etik dengan etika akademis dengan kepentingan lain. Nah, itu Pak, dalilnya dipakai untuk konteks yang salah ya Pak? Iya, salah Pak. Ada falasi. Ada falasi Pak. Kalau dalam berpikir itu ada falasi. Kalau istilah Pak Usi misalnya tahaput itu dalam mantek. Jadi sama dengan kayak gini Pak, pintu untuk kematian kan bendera untuk kematian kan kuning ya Pak. Kuning. Kemudian ada partai X kuning. Nah, partai X sama dengan bendera kematian. Nah, itu seperti itu Pak. Cara pengambilan keputusannya Pak. Itu Pak ya, berarti kita melihat bagaimana rendahnya intelektual masyarakat kita. Falasi. Iya. Tahaput kalau bahasa agamanya. Membuat sedikit tidak berdasarkan satu analisis itu fakta-fakta atau mengolah ini yang itu mereka asal keluar ininya aja gitu tuh. Nah itu menunjukkan rendahnya cara pola berpikir masyarakat itu. Kalau misalnya memang keadaan ini tuh banyak sekali tadi yang cara berpikir seperti itu. Maka sebetulnya gini, pendidikan harusnya membangun cara berpikirnya, Pak. Pola berpikirnya. Cara berpikirnya 100% harus dari akademik gitu ya. Cara ini itu nggak apa-apa. Itu ya pengalaman berkembang selanjutnya ya terserah. Tapi pola berpikir kan tidak oleh ininya. Bagaimana membangun manusia ini cara berpikir akan cara bertindak perilaku soalnya akan muncul karena pikiran dianya. Kalau pikirannya dia sudah hebat, ya makanya bangunlah pikirannya.
Jadi tidak mengklasifikasikan ini 20% dari akademik, ini dari luar. Ya tentunya pengetahuan tuh memang begitu kalau dilihat rumahnya, tapi metode berpikir yang harus punya istilahnya bagaimana cara dia menganalisis sesuatu tuh metodenya itu gitu. Nanti mau dipakai apapun jadi bisa gitu. Bisa. Iya. Betul. Iya. Iya. Ya. Ini luar biasa Pak nih diskusinya hari ini Pak. Iya. Pak Santana, Mas Arya gimana ini? Jam berapa ini? Udah ini ya, pas udah waktunya udah habis ya. Iya. Iya. Mangga Pak. Iya, ini kalau diteruskan sih nggak bakal berhenti kita ngobrol kita nih. Wah Pak, kalau saya diajak ini nanti akan merembet kemana-mana kan. Iya, tapi memang diskusi karena topik diskusinya kan menarik Pak. Diskusinya menarik dan memang sesuai dengan yang kondisi-kondisi kekinian yang dihadapi kan Pak. Dan tadi seperti mungkin sedikit tadi saya ambil yang dari Pak Agus bahwa yang salah satu yang dibutuhkan untuk anak didik kita nanti kan skill berpikirnya Pak. Keterampilan menggunakan ini otak yang udah diberikan ini kan Pak. Bukan benda mati ini kan. Ini benda mati. Iya, ini menjadi sebuah alat nanti kalau skillnya dikuasai itu menjadi alat bantu untuk menyelesaikan masalah di apapun kan Pak. Di masa depannya. Ketika dia berprofesi, dia punya skill berpikir yang baik, bisa menganalisa masalah, bisa memetakan masalah, bisa menghubungkan antara satu hal dengan yang lainnya, dan meng-create sebuah solusi yang paling tepat gitu ya Pak. Karena mungkin setiap kita pasti akan melakukan sebuah keputusan kan Pak. Betul. Ada kejadian kita akan ngambil keputusan. Nah, keputusan ini kan harusnya buah dari hasil analisa proses berpikir kita kan Pak. Jadi nggak asal ngikut-ikutan, nggak asal terpengaruh orang lain, tapi buah dari hasil kita menganalisa sebuah permasalahan yang kita hadapi, terus kita memutuskan langkah paling tepatnya ini apa. Nah masalahnya adalah kalau kemampuan berpikirnya kurang, mau nggak mau kan keputusannya nggak pas Pak. Iya kan? Itulah. Karena keputusannya nggak pas, ya udah itu berpengaruh ke masa depan lah. Juga kira-kira gitulah kurang lebihnya. Nah ini mungkin lewat proses pendidikan kita juga berharap Bapak Ibu guru semua, mungkin nanti Pak Agus sudah bilang kalau waktunya tepat mungkin bisa sharing lebih dalam lagi Pak, lebih banyak ya Pak. Syukur-syukur mungkin kalau ada workshop khusus tuh Pak, karena saya pikir ini tahapan prosesnya juga perlu lebih tahu nih Pak. Gimana sih proses design thinking ini kalau dilatihkan supaya dapat nih nggak cuma teorinya aja tapi dari tahapan awalnya gimana melakukannya sampai dengan oh begini tuh maksudnya gitu loh. Sampai dapat ahanya gitu Pak buat para guru, buat anak-anak didik juga. Jadi gimana guru menguasainya ini jadi sebuah skill guru. Terus gimana guru bisa mentransfer ini ke siswa supaya jadi skillnya siswa juga nantinya. Iya, jadi terima kasih Pak Agus Karya, sehat-sehat terus Pak. Sampai nanti saya kita tambahan ketemu. Pak Mas Sofi, saya Lanjut, tambahan. Pak Fuad, silakan. Jadi kalau tadi dari diskusi itu kayak Pak Agus tadi menyebutkan kritis, kan ada critical thinking. Kemudian ke proses terus baru ke produk gitu. Nah mungkin ini kalau nanti kita akan mengambil model tadi, jadi kita proses tadi thinkingnya kemudian di prosesnya adalah produknya. Nanti baru akan guru-guru kita tahu oh ini sebenarnya gitu, bukan prosesnya harus begini. Tapi ini memang lebih baik itu dilakukan percobaan workshop gitu. Ada simulasinya ya Pak. Tahapannya akan jelas karena komponen-komponen di dalamnya kalau dibicarakan gini kan belum fokus jelas. Gimana sih tahapan langkah-langkah tadi yang katakan orang berpikir kreatifnya, kritikalnya ini segala macam itu akan lebih jelas kalau dilakukan
percobaan sebuah proyek Iya, ya Pak. Pak. Iya, Ya, terima kasih Pak Fuad. iya, sama-sama. Iya, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini tadi saya bilang ini materinya sebenarnya materi berat kalau ikut kuliahannya. Tapi kalau dilaksanakan tadi mungkin dengan alat bantu proyek, ya Pak, ada prosesnya, mungkin akan lebih siswa menikmati prosesnya juga dan lebih terlihat ya Pak, tahapan-tahapannya lebih jelas. Cuma karena memang ini waktunya singkat, kita sharing saja pada saat ini. Pengembangan lainnya mungkin nanti jika ada yang Bapak Ibu punya masukan atau punya pendapat atau punya case-case masalah di sekolahnya masing-masing, boleh nanti mengirimkan email ataupun ke WhatsApp kita. Jadi nanti mungkin jadi bahan-bahan diskusi lanjutan kita. Ya, kami dari Guru Tas Indonesia, Gerakan Guru Berkualitas Indonesia, berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kontribusi kita untuk terus memajukan pendidikan Indonesia tetap terus semangat dan tentu ada jalannya untuk kita bisa lebih maju lagi. Oke, semuanya saya tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di acara sharing session Guru Tas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak semuanya.